lagi sembuh ya, jadi agak tadi nyambungnya apa? Ya, telanjang, Nabi Adam. Lepas ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk saja ke ini. Definisi. Oh iya, yang tadi ya yang melihat apa? Telanjangnya orang ya. Kalau orang gitu ya apa? Aibnya terungkap ya. Itu misalnya terlihat pada imam apa pada sahabat radhiyallahu anhu Utsman bin Affan. Begitu ada orang datang kepada beliau langsung bilang, mataku tadi baru berzina. Oh ya, kaget dia. Apakah ada wahyu sesudah Nabi? Tidak, ini bukan wahyu ini. Apa yang Allah ilhamkan. Jadi ternyata Utsman bin Affan itu melihat bekas zina di mata. Apakah dilihat matanya jadi warna apa? Tetapi dia bisa melihat bekas itu, dan itu bisa terjadi pada orang-orang saleh lainnya, bisa terjadi. Jadi kadang-kadang tadi orang bilang kalau ketemu dengan pejabat jaga lidah, jaga sikap. Tapi kalau ketemu dengan wali Allah jaga hati, karena kadang-kadang waktu tidak selalu ya. Tidak selalu mereka bisa membaca. Jangan kita berpikir 100% terus menerus, tidak begitu ya. Tidak begitu. Jadi kadang-kadang Allah ungkapkan bukan coba bukan sama mereka. Nah, hadirin sekarang begitu juga pakaian. Tahu kan pakaian bekal. Kita ini kan semuanya kita butuh bekal dunia dan bekal akhirat. Maka tidak ada bekal yang lebih baik di dunia dan akhirat ini, menjalani dunia lebih baik daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini untuk anak muda yang belum menikah. Ini kan rata-rata belum menikah ya, baru lulus SMA ya, usianya ya baru 1 tahun 2 tahun belum menikah. Apa sih syarat mutlak yang disyaratkan kalau anak muda ingin nikah? Tidak susah. Apakah harus bawa harta banyak? Apakah harus jadi pejabat? Apakah ganteng? Tidak. Syarat mutlaknya 2 kata Rasulullah SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau kau didatangi oleh seseorang yang kalian senangi agamanya, takwanya, dan yang kedua akhlaknya, kasih kawin dia. Kasih kawin dengan anak muda itu, walaupun dia belum jadi polisi, apalagi kalau sudah jadi polisi, langsung itu. Tapi syarat mutlaknya harus takwa dan akhlak. Kalau tidak ada takwa, tidak ada akhlak, dia polisi jangan terima. Raja di zaman dinasti Umayyah itu, pangeran itu melamar putri seorang tabi'in ulama, Sa'id bin Musayyib. Putrinya cantik luar biasa dan sangat saleh. Siapa sih tiba-tiba anak presiden? Ini bukan lagi presiden itu kan kekuasaan. Anggaplah presiden seperti Amerika atau Cina yang kekuasaannya paling besar. Itu di zaman itu kekuasaannya itu sudah sangat luar biasa, bukan hanya Jazirah Arabia, tapi sudah mulai melebar. Bayangkan. Dan ini raja ya, bukan presiden. Kalau presiden 4 tahun dipilih lagi, apalagi Amerika 4 tahun diganti. Ini raja nanti mati baru. Dan pangeran ini adalah putra mahkota, dilamar oleh MBS, putra mahkota. Ditolak. Saya tidak melihat kesalehan dan ketakwaan pada dirinya, dan dikasih kawin dengan muridnya yang miskin, tidak punya apa-apa. Dinikahkan.
lalu diantar, ini suamimu, itu. Ini muridnya ini minta ampun dapat berkah dari mana? Karena takut. Jadi ingat ya, kalau sudah waktu. Nah sekarang apa itu takwa? Jadi takwa itu definisinya banyak. Tapi dalam definisi-definisi ini coba kita ringkas yang sangat-sangat penting. Yang pertama, inti dari takwa itu adalah khasyah. Ada perasaan takut. Itu yang paling inti ya. Takwa itu berasal dari kata wikaya. Ada penghalang, ada benteng. Ini kaya ya. Ini sesuatu. Jadi tidak bisa kita melewati ini karena ada ini namanya benteng. Kalau kayak di penyakit ini vaksin, virus, iya masuk, tapi tidak bisa ini kalau ada wikaya, ada penghalang, gitu. Itu disebut dengan takwa. Jadi inti dari takwa itu ada perasaan takut dalam dada yang menyebabkan apa? Menghalangi orang untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi yang mendorong orang untuk melakukan ketakwaan, melakukan ketaatan kepada Allah, itu disebut dengan takwa. Sehingga kita mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sebenarnya tidak cukup di situ. Dia melakukan itu semua karena perasaan takut kepada Allah. Bukan cuma sekedar takut, tapi segan. Jadi beda orang takut ditambah dengan segan. Yang disebut dengan takwa adalah bukan cuma sekedar takut. Yang disebut dengan takwa adalah takut dan segan. Bahkan kita kenal sosok karismatik. Tokoh karismatik itu ada ya. Tokoh karismatik itu bukan cuma ditakuti tapi disegani. Jadi kalau orang takut kepada sesuatu dia menjauh. Saya takut virus, masa kita mendekati virus? Saya takut harimau, masa kita mendekati harimau? Kalau kita takut pada seseorang sebaiknya menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita tidak disuruh menjauh, malah kita disuruh mendekat. Bahkan bukan cuma disuruh mendekat, kita disuruh lari menuju Allah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah, kata Allah dalam hadis kursi, barang siapa yang datang kepadaku dengan secara berjalan, aku akan datang kepada dia secara berlari. Begitu. Jadi kalau kita takut kepada Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus banyak mendekat kepada Allah. Dengan cara itulah kita akan bisa mengamankan apa yang kita takut. Dengan cara itu kita bisa merasa aman dan apa yang kita takuti. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang waktu 5 menit lagi saya akan sampaikan beberapa fadilah takwa. Fadilah takwa yang pertama disebut, ini tidak usah dicatat ya. Kalau dicatat ini saja. Nah, mudah-mudahan bisa, karena ini lebih banyak bukan pelajaran yang harus diingat. Beda dengan fikih. Kalau fikih itu kan hukum-hukum ya, hukum itu kalau lupa tak salah. Kalau ini lebih banyak kepada agar kita bisa menata jiwa kita. Yang pertama, ma'iyatullah. Ini yang pertama, ma'iyatullah. Selalu dibersamai oleh Allah. Ini berat. Yang kita cari selama ini Bapak Ibu adalah ma'iyatullah. Ustaz, memang selama ini kita tidak dibersamai Allah. Ma'iyatullah itu ada dua. Ada ma'iyatullah al-ammah. Ada selalu dibersamai secara umum. Nah semua itu siapapun selalu dibersamai oleh Allah dengan ilmunya. Karena tidak ada orang yang Allah tidak tahu. Wallahu muhitun bikulli syai'. Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah itu ilmunya semuanya diketahui. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Itu satu. Tapi ada yang kita sebut dengan ma'iyatullah khassa. Ini dibersamai secara khusus. Dan ini tidak semua orang. Dibersamai secara khusus bagaimana? Dibantu saat membutuhkan
pertolongan saat terdesak, Allah datang dengan bantuannya. Hadirin, saya mau tutup ini dengan kisah dari Nabi langsung. Jadi tentu banyak kisah-kisah lainnya, tapi karena ini waktu kita awal dari kisah Nabi Muhammad. Dua kisah. Yang pertama saat berada di gua Husur, Nabi Muhammad melakukan hijrah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, memberikan teladan. Memberikan kedengaran ini, memberikan teladan bahwa segala sesuatu itu butuh perencanaan. Tidak boleh ujuk-ujuk pingin sesuatu langsung bikin, tidak boleh. Maka dan tidak boleh sekedar mengandalkan doa, tidak boleh. Semuanya harus ada perencanaan dan ikhtiar. Untuk apa? Mengajarkan kepada manusia sesudah ini kita harus menjalani sunnatullah ini. Alam ini diatur dengan aturannya sendiri, dengan sunnatullah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau suruh dulu seluruh sahabat untuk hijrah. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib, anak mantu beliau, disuruh untuk apa? Menjaga di rumah untuk mengembalikan titipan-titipan. Lalu setelah itu beliau jalan, lalu Asma, iparnya juga yang sedang hamil tua, disuruh untuk mengantar makanan di sana. Padahal hamil tua untuk apa? Mengelabui mereka supaya tidak dicurigai sedang melakukan aksi spionasi atau aksi mengantar makanan kepada Nabi, karena tidak mungkin orang buah tur itu minta ampun tingginya ya. Saya saja belum pernah naik ke atas, apalagi ini wanita sedang hamil tua. Nah, ini semuanya strategi. Lalu Nabi mengambil pengembala. Setelah Nabi jalan, pengembala itu menghapus jejak. Subhanallah, sempurna itu perencanaan. Setelah itu ternyata jauh itu orang-orang Quraisy ya. Durhaka dapat juga sampai berada di gua Sur. Sudah ikhtiar sudah selesai. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ini kami sedang jalan-jalan di depan mereka, bilang ini jejak sampai di sini. Orang kafir Quraisy bilang. Tengok tidak, Abu Bakar As-Siddiq bilang, ya Rasulullah, seandainya mereka tengok kita selesai. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ketenangan yang sangat luar biasa, tawakal dan keyakinan yang sangat luar biasa. Menurut wahai Abu Bakar, kalau ada dua orang, bagaimana pendapatnya? Kalau ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah, ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah. Yang ketiganya adalah Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, Allah pasti bersama kita. Alam langsung bekerja. Apa yang terjadi? Laba-laba langsung bekerja, langsung menutupi pintu goa. Burung langsung bertelur dan mengerang buat sarang. Dan itu terjadi dalam waktu cepat karena perintah Allah. Orang-orang kafir, iya memang jejak ini sampai di sini, tapi kalau laba-laba orang masuk ya laba-laba ini pasti rusak. Dan itu burung yang mengerang itu tempat kecil, bukan tempat yang besar. Masa dia tidak terganggu?
pasti dia akan terganggu, akan berbunyi. Tidak mungkin kita pergi aja dari sini mereka. Subhanallah. Cara-cara Allah untuk membantu dengan keyakinan innallaha ma'ana. Kisah yang terakhir, waktu Rasulullah masih hijrah, ini kan kisah yang baraka. Siapa yang mendapatkan Rasulullah, kita kasih sayembara, dibunuh dapat hadiah. Saat itu saya lupa namanya, Abu Jana datang dengan kuda, ternyata dapat Rasulullah, dan Rasulullah lagi saat itu sedang tersangkar, sedang tidur ya. Tiba-tiba dibangunkan dengan apa? Padik loh di sini. Bukan padik ya. Ini bukan padik apa? Ya, ada pedang panjang. Muhammad, bangun. Sekarang siapa yang bisa menolongmu? Rasulullah bangun. Kita berpikir, Allah bukan. Diri itu buat daripada innallaha ma'ana. Dan itu hanya didapat dengan takwa. Kira-kira kita ngapain? Bangun tidur, apalagi lagi di Papua, bilang tiba-tiba UPM sudah di sini. Siapa yang bisa tolong ente sekarang? Yang bisa tolong kamu sekarang siapa? Kira-kira masih berpikir kita Allah? Dan kalau kita berpikir Allah itu dengan penuh keyakinan atau dengan masalahnya takwa itu belum ada di dada kita. Karena kata Rasulullah, takwa itu bukan fisik, takwa itu bukan di gerak sholat kita, bukan. Itu hanya buah dari takwa, refleksi dari takwa, reaksi dari takwa. Karena takwa itu ada di dada. At-taqwa huda. 3 kali Rasulullah wasyiru ila sadri 3 marrat. Rasulullah tunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi begitu kalau sudah bertakwa, maka seluruh fisiknya akan bergerak sesuai dengan tadi takwa yang ada di dalam. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, insya Allah dada kita, jiwa kita, dan hidup kita akan selalu dipantau oleh Allah dan akan selalu bersama Allah. Itu saja. Kalau ada yang ditanyakan, disilakan. Kalau tidak ada, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota kita yang melakukan, ya bahasa Arabnya suicide lah. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana hukum bunuh diri itu menurut kajian itu? Memang satu, bunuh diri itu saja sangat besar. Bahkan dalam hadis itu dikatakan dia akan disiksa dengan apa yang dipakai untuk membunuh diri tersebut di dalam. Akan tetapi pertanyaan, apakah dengan dosa sebesar itu dia akan bisa diampuni dan tidak harus sunnah wal jamaah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya tidak mengampuni dosa syirik. Tapi ingat, dosa syirik yang tidak diampuni itu nanti setelah mati. Kalau orang masih hidup, ya iya, masa iya orang lagi menyembah berhala, kalau tidak akan diampuni sudah begitu saja terus. Ngapain kita dakwah? Ngapain Rasulullah mendakwai orang-orang menyembah berhala? Jadi orang kadang salah paham, kalau syirik tidak akan diampuni, lah ngapain ada dakwah? Jadi dosa syirik itu tidak diampuni justru pada saat orang meninggal. Jadi dia meninggal dalam keadaan tidak Islam, dia meninggal dalam keadaan menyembah berhala, dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Maka itu tidak diampuni. Tapi kalau dia masih hidup, nah selain itu sebesar apapun dosanya yang diampuni, termasuk dia minum, termasuk dia zina. Cuman prosesnya bagaimana, wallahu a'lam. Karena dalam di akhirat nanti haknya adalah neraka, itu jatahnya. Nah, itu adil namanya. Jadi dalam hukum Allah itu adil pasti.
Allah juga itu punya rahmat. Allah itu juga punya kasih sayang. Jadi keadilan Allah menempatkan dia ke neraka dan orang itu tidak bisa protes. Kenapa aku dalam neraka? Memang amalmu seperti itu. Tapi bisa saja Allah akan memberikan rahmatnya dengan cara apa? Bisa saja dapat syafaat. Allah kita tidak tahu. Bisa saja dapat syafaat Nabi, atau bisa jadi dia dapat syafaat dari orang-orang saleh, atau bisa jadi dapat syafaat anaknya. Jadi orang melakukan dosa besar apapun ya, bisa mendapatkan syafaat dari anaknya yang hafal Quran ya. Jadi kita usahakan anak kita ini ada yang hafal Quran supaya bisa memberikan syafaat kepada kita orang tuanya, atau syafaat dari temannya, saudaranya yang selama ini berada dalam kebaikan. Teman, sahabat itu luar biasa. Selama kita bersahabat dengan dia karena Allah, dan kita hidup karena ketaatan, karena ibadah, karena dakwah. Dan kita hidup bukan karena kepentingan, bukan karena materi, bukan karena hobi, ya. Karena ada orang kumpul karena hobi, karena Allah. Oke, mungkin dia ada kumpul karena hobi, tapi karena ada taat juga di situ. Nah, masalah dia cuma menjadikan itu sebagai sarana. Nanti di hari kiamat itu bisa saling memberikan syafaat. Karena ada sebuah riwayat mengatakan 2 orang bersahabat yang ternyata yang satu ada di surga, yang satu ada di neraka. Yang ada di surga, ya mana saudara yang dulu sama-sama kan dalam ketaatan kepadamu, tapi aku tidak menemukan dia. Kalau begitu dia di neraka, dia tidak ikhlas. Masa temanku di neraka? Dan Allah berikan hak kepada dia, keluarkan temanmu tadi itu dari neraka. Karena syafaat itu hadirin sekalian, masa dia masuk di neraka bisa dikeluarkan dia? Syafaat itu ada syafaat, macam-macam syafaat. Ada syafaat menjadikan orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ada syafaat yang menyebabkan orang yang sudah di neraka bisa dikeluarkan. Jadi harusnya dia diganjar 10 tahun, baru 1 bulan tiba-tiba langsung dapat apa? Remisi. Langsung potong, kita keluarkan dia. Itu namanya syafaat. Syafaat itu banyak jenisnya. Nah, ada juga karena murni kasih sayang Allah. Sudah aku ampuni dia. Apa yang menyebabkan Allah mengampuni dia kita tidak tahu. Bisa jadi karena kebaikan sebelumnya yang dilakukan sangat ikhlas karena Allah. Kebaikan karena murni dia kasih sayang yang muncul saat dia membantu orang. Tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan. Murni saya ingin bantu orang. Orang susah yang tidak tahu siapa, dia tidak kenal. Mau dipuji juga tidak tahu siapa, dia tidak kenal kita. Kadang-kadang kita ini kan kalau bantu orang, dia kenal kita, kadang-kadang muncul. Mungkin kalau beberapa yang saya semua segan-segan begitu karena selalu saya bantu. Ini kan khawatirnya mengganggu keikhlasan. Tapi ini dia tidak kenal kita tidak kenal dia. Dan dia memang sangat butuh, dan ini memang ujian keikhlasan di situ. Itu satu itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita doakan semoga orang-orang yang berdosa itu semuanya diberikan ampunan oleh Allah, dan kita tidak boleh memulai hukum. Dan dia apakah disolati? Dia disolati karena dia masih beriman. Jadi menyelamatkan dia itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita tidak boleh menghukumi siapapun. Ada sebuah hadis Muslim ya. Ada orang yang minta ampun masuk kepada Allah. Minta ampun. Langsung satu orang yang ahli ibadah itu langsung mengatakan, wah ini orang tidak mungkin masuk surga. Dalam hadis itu dikatakan Allah marah. Siapa yang telah bersumpah dengan sumpah dia mengatakan si fulan itu tidak akan masuk surga, ketahuilah dengan kebesaran dengan begitu kira-kira ungkapan aku ampuni dia, dan justru yang mengatakan itu yang masuk neraka. Hati-hati mulu, jangan pernah menghalangi orang dari rahmat Allah. Jangan pernah dengan kata-kata kita membuat orang menjadi pesimis. Jadi jangan pernah menjadi hakim. Di dunia ini kita tugasnya hanya dan mengajak. Kita kasih
tahu. Tapi begitu sudah terjadi dia mati dalam keadaan maksiat, apakah dia masuk neraka? Kita tidak tahu. Dia mengatakan masuk neraka atau surga adalah Allah yang punya surga atau neraka. Cuma memang hadisnya mengatakan seperti ini ancamannya begitu. Tapi apakah itu akan terjadi? Ada juga di sana ampunan Allah, ada juga di situ rahmat Allah, ada juga di situ syafaat Nabi dan syafaat ulama-ulama dan seterusnya. Itu kira-kira. Cuma jangan lagi kalau orang Gorontalo bilang mau bikin gacor ini. Apa bikin gacor itu Ustaz Saleh? Dijadikan pegangan, andalan. Sudahlah kita nggak usah bikin maksiat saja. Nanti juga dapat rahmat, nanti juga dapat syafaat. Bahwa itu berspekulasi namanya. Di dunia saja ini kita tidak berani berspekulasi. Ada saya mau tanya, ada waktu daftar jadi polisi tidak belajar, tidak berusaha, atau spekulasi saja? Spekulasi, masa? Tidak ada spekul kan? Nah, untuk urusan dunia saja kita tidak berani spekul, apalagi untuk urusan neraka. Untuk urusan akhirat tidak ada spekul. Nah, kalau terdapat, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya pada takwa bahwa apakah kita Al-Quran dan hadis. Cuman selama ini tindakan-tindakan kita ini kan selain Al-Quran dan hadis ini, kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Kita hampir sebagai kita tidak mengerti bahasa Arab. Kemudian kita sebagai dari hadis-hadis bahasa Arab. Ada yang